Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Dian Ludiawanti, guru di SMA Negeri 1 Cabang Bungin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Wadaya Gunung Jati. Pada hari ini, Selasa 13 Juni, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 dengan materi menganalisis unsur pembangun puisi. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Ratu yang untuk memimpin doa. Baik, sebelum dimulainya pelajaran hari ini, maka baiknya doa mulai. Selesai, bisa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini keadaannya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk mengecek kondisi kalian, apakah kalian sudah siap belajar atau belum? Silakan dilihat nak, kanan kirinya ada sampah atau tidak. Sudah bersih ya, kelasnya sudah dipikir. Kemudian kursi mejanya udah lurus belum? Sudah. Yang ketiga adalah bahwa kamu sudah siap belajar. Kamu membawa buku bahasa Indonesia. Berikut dengan modulnya. Dibawa tidak? Alhamdulillah ya. Nah, berarti kamu sudah siap untuk belajar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua, Masya Allah, Alhamdulillah ya, hadir semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Untuk membangkitkan semangat kalian dalam menuntut ilmu, mari kita bangkit dari tempat duduk. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Yuk, bangun dulu dan sebelah kanan, ke sisi kanan.
akan membagi tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan kelompok dan setiap kelompok. Bekerja sama dalam kelompok. Jangan sampai temannya yang bekerja ya tadi ya. Jadi kita itu harus bisa diajak kerjasama dengan siapapun kita berkelompok. Betul. Nah, minggu lalu kita belajar apa ya? Minggu lalu kita belajar teks biografi. Apa itu teks biografi? Nah, yang menceritakan riwayat hidup seseorang. Coba tepuk tangannya mana? Kisah hidup seseorang. Ada lagi yang menurutnya beda? Saya Bu. Ya, silakan Miss. Teks biografi adalah tes yang berisi tentang kisah hidup seseorang yang dapat ditelah dari. Jadi untuk membuat teks biografi itu orang tersebut ya tokohnya itu harus punya karakter apa sih? Apakah dia pekerja keras gitu ya, tidak pernah menyerah. Jadi ada sosok yang diteladani oleh kita sebagai pembaca. Ya, betul ya? Kalian masih mengingat? Hari ini kita akan belajar menganalisis unsur pembangun puisi. Betul, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Kompetensi dasarnya nak, kalian di sini harus mampu menganalisis unsur pembangun puisi. Bu, apa saja sih unsur pembangun puisi? Nanti kita pelajari ya. Kemudian tujuannya melalui model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur fisik dengan tepat secara bergotong royong dan bernalar kritis ya. Jadi nanti kita akan menganalisis struktur fisik. Kemudian yang kedua, melalui model problem based learning, kalian mampu menganalisis struktur batin puisi ya dengan tepat secara bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi ada dua tujuannya, menganalisis struktur fisik dan menganalisis struktur batin. Nah, mau kita selama pembelajaran mau apa ya yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ini kegiatan yang akan dilaksanakan selama pembelajaran. Di antara yang pertama kita akan mengamati video dulu ya. Kemudian yang kedua kamu akan ibu bentuk kelompok ya. Kemudian yang ketiga setelah berkelompok kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, setelah itu kamu presentasi lalu kita akan lakukan evaluasi. Betul sekali. Nah, sekarang silakan dibuka gawainya, dibuka Google Classroom-nya ya, dibuka Google Classroom-nya. Sudah ibu sediakan prates, sudah dibuka belum? Ada di sana prates atau tes awal ya, pretest untuk menguji kemampuan kalian. Silakan diklik, kemudian dijawab pertanyaan yang terdapat dalam soal tersebut ya. Silakan dikerjakan. Ayo kita amati puisi ya, pembacaan puisi yang berjudul Tanah Bangsa karya Khalifatun Nisa. Langit menjulang tinggi tergerus sekejap tak terarah. Samudra luas gulung tanah berdiri. Pepohonan tergolok berlumur darah. Rempah berlian terkuras tuntas. Tuan-tuan, bawa kemana kekayaan alam? Terjual bebas. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanah. Tentang tanah bangsa. Nah, sebelum ke tadi video ya, pernah tidak kalian membaca atau menulis puisi? Pernah tidak kalian membaca atau menulis puisi? Masa sih tidak pernah? Pernah ya? Makanya mungkin untuk menulis puisi butuh inspirasi yang sangat banyak gitu ya. Nah, kira-kira tentang apa sih puisi tadi yang kalian saksikan? Ya, ini tadi puisi tentang Indonesia. Tentang Indonesia, ada apa dengan Indonesia, Din?
sulit yang mengulang terus persoalan harus ditebang dari yang mana kalian orang Indonesia. Kekayaan alam mempertanyakan ya bahwa kita itu negaranya kaya tapi kemana? Ya Indonesia itu kenapa tetap miskin juga gitu warga negaranya. Ini kaitan dengan isi puisi tadi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang puisi? Siapa dulu nih? Kita dulu. Ya. Gimana Kit? Itu harus ada majasnya Bu. Dan juga pilihan katanya harus menimbulkan efek tertentu untuk pembacaan pendengarnya. Oh, jadi harus ada majasnya. Mungkin yang kita ingat dulu dia waktu nulis puisi, membaca puisi suka ada majas. Biasanya majasnya tidak jauh dengan majas personifikasi gitu ya. Kemudian pilihan katanya juga harus menimbulkan efek tertentu ya. Betul sekali Nina. Kalau menurut Sarah bagaimana Sarah? Puisi itu bukan perasaan bisa dan kata-katanya memiliki makna yang mendalam. Oh iya betul. Puisi itu tuh mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu ya. Kemudian, nah di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Dalam satu kelompok terdiri 4 siswa. Silakan kamu cek di Google Classroom dengan siapa kamu berkelompok. Silakan gabung kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan bergabung bersama kelompoknya. Baik. Sila dibuka LKPD dan modulnya. Ini ada dibagikan cetaknya ya, hanya sebagai kalian supaya lebih mudah, tapi di Google Classroom pun ada ya. Silakan dibuka di Google Classroom ya. Gambar kerja peserta didik ya. Tapi ini Ibu berikan setiap kelompok 1 saja gambar kerja peserta didiknya. Nah, di situ ada puisi apa nak? Coba lihat puisi doa. Puisi doa karya Hairil Anwar kepada pemeluk teguh ya. Di situ ada puisi doa karya Hairil Anwar yang akan kita analisis nak. Ya, analisis apanya Bu? Analisis struktur fisik dan yakin. Betul sekali. Nah, ada apa aja sih di unsur fisik itu gitu ya? Ternyata di unsur fisik ada diksi, ada gaya bahasa, ada imajinasi, kemudian ada juga kata konkretnya, ada rima dan irama, kemudian bentuk tipografi. Nah, jadi di puisi doa itu kamu menganalisis struktur fisiknya dulu, dimulai dari diksi sampai ke tipografi. Kemudian yang kedua unsur batinnya, yaitu kamu akan menganalisis apa sih temanya, rasa yang timbul itu apa, nada yang muncul itu seperti apa, kemudian amanatnya apa dari puisi doa karya Hairil Anwar ya. Nah, untuk memahami Bu, apa-apa aja sih, apa sih yang dimaksud dengan rasa, apa itu diksi gitu, apa itu kata konkret. Modulnya ada nak di Google Classroom. Kamu juga sudah memiliki cetaknya ya. Nah, silakan dibaca, dipelajari, dipahami apa itu diksi, apa itu kata konkret ya. Untuk apa? Menjawab LKPD yang Ibu berikan ya. Materi peserta didiknya dibaca, modulnya dibaca, kemudian ada yang menuliskannya di dalam karton ya. Silakan Ibu beri waktu 25 menit untuk mengerjakan secara kelompok.
Mas Hera. Ya, ada yang nanti silakan. Nah, jadi supaya kerja lebih cepat harus segera sampai. Yang buka mulut juga. Serius, mobil di sebelah. Lihat di Google Classroom-nya. Iya, Bu. Indonesia yang baru materinya sebenarnya nih. Apa ini tema? Sesuaikan lagi sih. Kelompok berapa yang sudah selesai? Ibu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Iya, Bu. Sudah kelompok 3. Kelompok 4? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai, maka dua kelompok ya. Hanya dua kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya, ajukan tangannya ketua kelompok. Kelompok Sera, baru satu kelompok. Satu lagi kelompok mana nih yang mau presentasi, nak? Oh, kelompoknya Ratu. Silakan. Mau Sera dulu kelompoknya atau Ratu terlebih dahulu kelompoknya? Sera dulu, silakan. Nanti ada moderator, kemudian ada pemateri ya. Moderator itu tidak boleh menjawab pertanyaan. Silakan, Nak, dibawa kartonnya ke depan untuk KKP-nya, presentasikan hasilnya. Sepertinya kita membutuhkan satu meja. Yang lain simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya kami sini akan membahaskan struktur fisik dan struktur batin dari kondisi doa karya Khairil Anwar yang telah kami buat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah Pratiwi yang akan memimpin sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, dibantu dengan teman saya, yaitu ada saya Gita Turawa sebagai materi, saya Desa Nurul sebagai
dalam namamu, aku masih menyebut namamu. Lalu yang struktur fisik yang terakhir yaitu perwajahan atau tipografi yang dibacakan oleh PPG sendiri. Perwajahan, jawabannya itu ada penampilan puisi yang dapat dilihat pada kata yang dalam sebatan serta pengaturan barisnya. Yaitu di dalam puisi adalah doa. Setelah membacakan struktur fisik dari puisi doa, tentunya ada struktur batin. Yang pertama ada tema yang akan dibacakan oleh Rizkan Nur. Tema puisi tersebut adalah pertunjukan. Hal itu karena puisi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata yang bermakna kesultanan. Setelah tema, struktur batin yang kedua yaitu rasa yang akan dibacakan oleh BBN. Ada rasa yaitu jawabannya perasaan dalam puisi tersebut adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut menggambarkan dari isi yang digunakan antara lain pemenuh menyebut namamu atau hilang bentuk rembuk aku tidak bisa berpaling. Dengan dua struktur bagian tadi yaitu nada dan amanat yang akan dibacakan oleh Gisel Gurawang. Isinya ada nada. Nadanya dalam puisi tersebut adalah mengajak atau ajakan agar pembaca menyadari bahwa puisi ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Dan amanatnya di sini ada amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut diantaranya adalah agar kita atau pembaca bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan, agar kita bisa merenung atau termenung seperti yang dicontohkan penyair. Nah, setelah tadi dipaparkan mengenai struktur fisik dan struktur batin dari puisi doa, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Silakan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisa Halika dari kelompok 4. Di sini saya mau bertanya, apa perbedaan tema dengan judul? Perbedaan tema dengan judul. Oh, perbedaan tema dengan judul. Ya, yang pertama. Ibu membatasi 2 penanya di tiap kelompok presentasi. Untuk penanya kedua, silakan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Krismawati, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengapa puisi mementingkan diksi dan gaya bahasa? Terima kasih. Mengapa puisi mementingkan diksi dan gaya bahasa? Silakan dipikirkan, dicari jawabannya kira-kira apa ya? Ya, berdasarkan kelompok. Ada 2 pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan pertama dijawab siapa, kedua siapa. Siap ingin menjawab pertanyaan dari Michelle. Apa perbedaan tema dengan judul? Di sini tema itu pokok pikiran atau ide yang dipunyai dalam sebuah puisi, sedangkan judul nama atau istilah yang digunakan untuk buku atau sebuah karangan. Jawaban jelas? Jelas. Jadi sama atau beda nih antara judul dengan tema? Beda. Betul, jangan lagi ada yang menyebutnya sama ya, karena ketika ibu pelajaran apa tema dengan judul selalu disamakan. Tema percintaan belum tentu kan judulnya percintaan, ya. Tema keluarga belum tentu judulnya keluarga. Jadi tema dengan judul berbeda. Baik, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nina. Mengapa puisi mementingkan diksi dan gaya bahasa? Karena puisi merupakan karya sastra yang mementingkan keindahan kata-kata. Penggunaan gaya bahasa akan menyebabkan kalimat dalam puisi menjadi tertentu. Ada bedanya ya, kenapa puisi itu sangat penting ya? Perbedaan diksi dengan gaya bahasa. Ya. Bisa dipahami Nina?
puisi gitu ya. Apalagi ini puisinya tentang doa gitu ya. Kamu terbiasa dengan puisi-puisi cinta karya entah siapa gitu ya. Hari ini Ibu sajikan puisi doa di mana kita harus mengingat gitu ya tentang apa? Ketuhanan. Ya, kita tidak bisa mengingat manusia sesama terus, kita juga harus hablum minallah, hablum minan nas ya. Melalui puisi itu kamu akan apa ya? Mengungkapkan perasaannya jadi lebih baik. Kemudian melalui puisi juga kamu mampu mengolah perasaan gitu ya, perasaan gelisah, marah, kecewa gitu ya, menggunakan bahasa yang lebih baik lagi. Nah tadi struktur fisik dan batin masih ada perbedaannya ya. Struktur fisik itu bisa kita temukan di puisinya. Tapi kalau struktur batin di luar puisi. Makanya pertanyaannya tema. Apa sih tema dari puisi doa? Temanya tentang ketuhanan. Kemudian perasaan yang munculnya bagaimana? Sedih. Terus kecewa gitu ya. Kemudian nadanya apa? Nada dari puisinya. Nada yang gimana? Coba di jawabanmu apa? Nada sedih atau putus asa. Oh, ada nada sedih, nada putus asa gitu ya. Kemudian amanatnya apa di sana? Ya, mengajak pembaca agar mengingat kematian gitu ya. Jadi di puisi doa di sana mengingatkan kita kepada pembaca bahwa yang kematian itu nyata, dekat, dan kita tidak pernah tahu kapan datangnya gitu ya. Makanya sebelum itu datang, mari kita perbaiki diri agar lebih baik lagi gitu ya, menjadi pribadi lebih baik lagi ya, lebih bermanfaat bagi orang lain gitu ya, menurut sama orang tua gitu ya, tidak tidak mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang ini untuk tes akhir ya. Silakan coba kalian lihat Google Classroom, silakan dikerjakan semampu kalian ya. Google Classroom ada tes atau tes akhir, silakan dikerjakan agar ibu mampu membedakan kemampuan awal dengan setelah pembelajaran. Karena ada yang mau ditanyakan ke ibu berkaitan dengan struktur fisik dan batin puisi. Tidak, semoga kalian paham ya. Karena kita belajar apa nak? Selama dari durasi waktu ini kita belajar apa? Unsur pembangun puisi ada fisik dan batin. Ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Oh iya, Tasya, silakan. Silakan Tasya, berdiri nak. Kesimpulannya, kita bisa mengetahui bahwa di dalam puisi terdapat beberapa unsur pembentuknya. Ada unsur pembentuk fisik yang terdiri dari nadi, gaya bahasa, diksi, kata konkret, hubungan dari nama, dan juga tipografi. Dan ada juga unsur pembentuk puisi dari batin, yaitu tema, bahasa, nada, dan juga makna. Betul ya. Pembelajaran hari ini ya. Materi apa yang kamu pelajari hari ini?
materi sebelumnya. Betul, mengulas kembali materi sebelumnya. Banyak baca, banyak tahu ya. Menjadi pribadi yang lebih baik ya kita harus banyak belajar. Karena belajar itu sepanjang hari. Sepanjang hari sama aja. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menulis puisi sesuai dengan unsur pembangun puisi. Jadi hari ini kita belajar menganalisis unsur pembangunnya. Nanti pekan yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana sih menulis puisi yang sesuai dengan unsur pembangun puisi. Wakili, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.